Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sdirianto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Subuh ini, bahasan kali ini adalah masih seputar yang ramai sedang dibahas. Ada kejanggalan-kejanggalan di TKP. Eh, Informasi yang saya dapat dulu kasus Subang itu adalah di awal, ya di awal pemberitaan di media. Kita sudah dengar di awal, tapi waktu itu saya belum terlalu tertarik dengan kasus ini. Tetapi karena ada paksaan dari orang tua untuk supaya mencari informasi, karena memang kenapa orang tua saya terlahir di Ciater, ibu saya di Ciater, keluarga besarnya di Ciater. Ya pokoknya ibu saya, orang tua ibu saya, sampai ke yang itunya keluarga besar Ciater. Dan saya juga pernah tinggal di Ciater beberapa tahun. Nah, atas dasar itulah orang tua saya menyuruh saya untuk coba cari informasi ke sana ke bawah katanya. Itu ada di Jalan Cagak Ramai. Karena ya kalau Jalan Cagak ke Ciater kan cukup dekat ya. Jadi saya berangkat meluncur ke Jalan Cagak itu hari kelima pasca kejadian. Hari kelima pasca kejadian saya meluncur ke sana. Di video saya, awal video saya yaitu dengan judul TKP Tampak Pagar. Pertama kali yang saya kunjungi pertama adalah ke TKP ya. Kemudian saya coba ngobrol-ngobrol wawancara dengan tempat penjualan atau tempat makan lah ya, tempat makan di dekat dengan TKP kurang lebih 10 meter lah. Kita ngobrol-ngobrol kemudian menanyakan masalah yang berkaitan dengan masalah kasus Subang. Saya masih ingat waktu itu. Jadi saya sempat ngobrol sama penjual di sana bahwa iya Pak Abdi cenah, saya juga ditanya oleh intel-intel katanya, diperlihatkan wajah korban kepada saya, kata penjual itu. Dan saya disuruh, lihat nggak ini, kenal nggak gitu kan. Karena memang dia sampaikan, wah sudah rusak mukanya gitu kan, wajahnya. Kemudian juga bicara masalah, oh iya padahal itu teh, saya teh Pak cina sudah nyuruh-nyuruh supaya tutupan cina pagar atau rumah teh ini ngagemlang gitu, ini terbuka gitu maksudnya ya. Itulah awal-awal cerita waktu saya pertama kali bikin konten kasus Subang ini. Hari kelima saya di sana dengan penjual ya, penjual sesuatu aja lah ya. Dari situ memang satu kejanggalan adalah memang rumah itu tidak pakai pagar. Begitu apalagi kalau lihat ke belakang itu luas belakangnya. Bisa dibayangkan kalau malam hari itu udah jelas gelap gulita dan pohonnya itu pohon besar-besar semua kebanyakan. Itu panjang belakang. Jadi memang satu kejanggalan TKP yang tidak memakai uh, pagar. Nah, kesininya saya juga mendapat kejanggalan lagi masalah berhubungan dengan yang lagi ramai sekarang dibahas, yaitu masalah CCTV ya. Jadi saya mendapatkan informasi masalah CCTV bahwa TKP itu rencananya mau dipasang CCTV. Kira-kira ya sekitar 2 bulan sebelum kejadian kalau tidak salah, 2 bulan atau 3 bulan lah ya, bahwa rencana TKP akan dipakai CCTV, akan dipasang. Jadi ada dua yang akan dipasang CCTV. Satu adalah di sekolah, di yayasan, dan satu lagi di TKP. Tetapi yang di TKP ada perintah untuk tidak dipasang dahulu. Ya, jadi dipasangnya hanya yang di sekolah saja. Sedangkan yang di TKP tidak dipasang dulu. Ya, apakah ini ada kaitan apa tidak? Ya, kita tidak bisa mereka-reka juga ya.
Karena ya kalau kita mereka-reka memang ada kewajaran karena ini ada hubungannya dengan kasus. Tetapi sekali lagi banyak alasan untuk tidak dipasang. Ya barangkali mungkin apakah apa yang masangnya tidak ada, atau mungkin juga bisa mungkin belum terlalu urgent, ya bisa saja seperti itu ya. Kita berbaik sangka saja. Walaupun memang ada kalau pikiran-pikiran misalkan, oh ini jangan-jangan, tapi kita juga tidak bisa seperti itu ya. Tetapi memang ya tadi sangat disayangkan sekali ya bahwa CCTV yang tadi rencananya akan dipasang di TKP memang diperintahkan untuk tidak dipasang dahulu. Jadi yang dipasang itu yang di yayasan. Jadi ada dua CCTV yang akan dipasang. Nah, seperti itu. Ya memang kalau kita lihat dari apa namanya rumahnya tersebut memang tidak terlalu besar ya. Cuma memang wajar kalau memang mau dipasang CCTV karena di sana pintunya tidak dipagar. Kedua juga ada 3 mobil di sana ya. Kita tahu ada mobil Alphard, Yaris, dan BMW. Nah itulah satu apa namanya hal-hal yang mungkin ada sedikit janggal-janggal di seputar masalah TKP gitu kan. Nah, berkaitan dengan itu CCTV itu, memang ini yang sekarang mulai ramai ini ya, mulai ramai diperbincangkan masalah CCTV ini. Ada kejadian di TKP tanggal 18 Agustus 2021. Kita ketahui bahwa banyak CCTV di jalan dari mulai TKP sampai ke arah timur dan juga ke arah barat itu begitu banyak sekali CCTV. Dan ada CCTV yang memantau pergerakan daripada pelaku kasus Subang ini. Apakah itu pelaku atau bukan, itu juga kita belum harus konfirmasi yang update apakah yang terpantau itu adalah salah satu dari pelaku ataukah salah satu dari saksi ya. Yang jelas ini memang harus ada pendalaman dari pihak kepolisian dan saya yakin ini sudah didalami oleh pihak kepolisian. Apakah memang yang terpantau di salah satu toko burung ya, salah satu toko burung di daerah Sagala Herang, apakah itu memang yang diduga seseorang yang memang ada hubungannya dengan kasus Subang. Tentu ini sekali lagi ini adalah harus dibutuhkan lagi pendalaman. Kalaupun memang sudah dikatakan iya bahwa yang bersangkutan diduga itu salah satu daripada para saksi yang sudah terperiksa, ya sekali lagi kita tunggu saja nanti pendalamannya seperti apa, apakah memang ada kelanjutannya dan mungkin juga ada hubungannya dengan obstruction of justice, hubungan dengan misalkan tiba-tiba CCTV-nya hilang ya. Informasi masalah CCTV hilang ini memang saya mendapatkan info dari beberapa orang. Waktu itu saya pernah mendapat wawancara podcast dengan Bang Jack di salah satu tempat dan Bang Jack pernah mengatakan ada CCTV yang hilang katanya ya. Seperti itu. Kemudian juga saya pribadi juga pernah mendapatkan informasi bahwa ada pergerakan katanya di jam 12 malam, kemudian tiba-tiba CCTV-nya hilang juga ya. Kemudian juga ada pergerakan di pagi jam 4. Saya dapat informasi bahwa ada pergerakan seorang saksi yang dari arah TKP menuju arah timur jam 4 pagi ya. Tentunya informasi-informasi ini ya harus diperdalam. Saya kan tidak melihat apakah CCTV-nya benar apa ada tidak ya, tetapi saya hanya mendapatkan informasi seperti itu. Ya artinya ada beberapa informasi yang memang ternyata CCTV-nya hilang ya. Nah kembali lagi kalau misalkan kita bercermin dari apa yang disebut dengan obstruction of justice, perintangan penyelidikan dengan menghilangkan CCTV, memang ini hal-hal kalau kita lihat itu suatu hal yang memang
dilakukan di awal. Kita lihat kasus-kasus banyak sekali ya terjadi di Indonesia ini, kasus-kasus kriminal. Tidak jauh kasus Sambo. Kasus Sambo yang pertama kali dilakukan oleh sang pelaku adalah menghilangkan CCTV. Itu dulu yang dilakukan. Jadi pada saat melakukan suatu hal yang bersifat kriminal, tindakan pidana, maka yang dilakukan pertama adalah menghilangkan CCTV. Apakah di kasus Subang juga ini dilakukan adalah untuk menghilangkan CCTV? Saya hanya bisa membayangkan begini. Seseorang yang melakukan tindak pidana di kasus Subang ini, pelaku, ya, apakah dari pelaku ini yang sedang melakukan tindak pidana ini menghabisi kedua almarhumah, apakah terpikir di pikirannya untuk menghilangkan CCTV? Saya cuma ada keraguan. Saya keraguan dalam artian kayaknya seperti tidak mungkin orang yang melakukan eksekutor ini berpikiran untuk menghilangkan CCTV. Kenapa? Karena dia sendiri atau mereka sendiri disibukkan untuk menghilangkan jejak-jejak di TKP. Ya, untuk menghilangkan jejak-jejak di TKP. Disibukkan oleh itu. Bayangkan, kalaupun misalkan itu jauh lama dari jam 12 sampai jam 6 ya, cukup panjang waktunya. Tetapi jangan salah, untuk berpikir ke arah CCTV mungkin tidak terpikir. Yang dia pikirkan, yang mereka pikirkan adalah bagaimana satu persatu agar apa yang menempel di sekitar berkaitan dengan masalah jejak-jejak itu yang mereka pikirkan. Mereka akan berpikir bagaimana di mana tadi saya memegang alat, di mana tadi saya memegang benda, di mana tadi saya memegang ini, di mana tadi memegang setir mobil, di mana itu yang mereka pikirkan. Itu aja sudah memakan waktu dan tentu dalam tekanan pressure yang sangat kuat pasti, ya. Pressure yang sangat kuat, kebingungan dan lain sebagainya. Saya membayangkan itu, kalau saya membayangkan di bagaimana sibuknya mereka di TKP gitu ya. Itu hilangkan, itu banjur itu siram, ini mandikan, ini lap mobilnya, ini wow itu saya membayangkan begitu riuhnya, begitu maksud saya begitu sibuknya orang yang mengkoordinir untuk menghilangkan jejak-jejak di TKP. Bisa dibayangkan mungkin CCTV tidak akan terbayang. Nah, kalaupun misalkan sekarang kenapa CCTV bisa hilang? Misalkan kalau ada yang hilang, sekali lagi ya. Kalau yang saya dapatkan informasi itu benar, misalkan ada CCTV yang hilang atau dihilangkan, misalkan sekali lagi ya. Saya yakin ini bukan dari pikiran orang pelaku yang di situ. Karena mereka sibuk dengan pelaku dengan ada keadaan di TKP. Apakah ada kemungkinan bahwa yang menghilangkan atau diduga kalau ada orang yang menghilangkan CCTV, misalkan ya sekali lagi, saya katakan misalkan kalau ada CCTV itu ada yang hilang atau apakah diduga bahwa mereka bukan dari gerombolan pelaku, tetapi dari orang-orang yang mengerti masalah penghilangan jejak, orang-orang yang mengerti tentang data saintifik, yang mengerti masalah jejak, bagaimana jejak itu akan dihilangkan adalah yang paling nomor satu adalah CCTV. Orang yang mengerti masalah ini, ya, orang yang mengerti masalah CCTV. Kasus Sambo, siapa yang menghilangkan CCTV? Orang berpangkat di sana, ya, anggota, orang berpangkat di kasus Sambo. Ada kasus-kasus lainnya juga, ya, CCTV hilang, ya. Nah, itulah sebenarnya yang yang saya berpikir bahwa itulah kejanggalan-kejanggalan yang mungkin saja kita juga ikut bisa memahami, ya. Masalah CCTV, siapa sebenarnya yang menghilangkan? Kalau memang diduga ada yang menghilangkan, kita bisa menduga seperti itu. Apakah obstruction of justice ini ke arah situ, penghilangan CCTV? Apakah mungkin? Bukan hanya mungkin satu orang, satu hari pasca kejadian masuk ke TKP yang melakukan pembersihan. Mungkin bukan itu saja. Mungkin pada saat itu ada yang bergerilya untuk menghilangkan
atau menghapus CCTV. Tapi perlu diketahui bahwa saya katakan dari awal bahwa ini gampang dilacaknya. Kenapa? Karena pada saat proses pengambilan CCTV itu ada protap-protapnya, siapa yang mengambil petugasnya siapa, atas perintah siapa. Kemudian ada proses serah terima dengan yang punya. Ya, itu sebenarnya kan bisa ditelusuri. Kalaupun misalkan udah diambil, di mana datanya. Kalau misalkan datanya ada, ya tidak ada masalah. Kalau datanya tidak ada, diberikan kepada siapa. Ini ada protap-protapnya. Misterius kejanggalan di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.